Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dalam channel Kelas Fasyam. Kali ini kita akan membahas matematika SMP kelas 8 tentang lingkaran. Kita akan fokus membahas beberapa soal pada Ayo Kita Berlatih 7.2. Namun sebelum membahas soal ini, terlebih dahulu kita harus membahas atau memahami hubungan antara sudut pusat dan sudut keliling. Yang pertama, apa sih yang dimaksud dengan sudut pusat? Jadi, sudut pusat adalah sudut yang titik sudutnya berada pada pusat lingkaran. Jadi, titik sudutnya di sini adalah titik O berada pada pusat lingkaran. Sedangkan sudut keliling adalah sudut yang titik sudutnya berada pada keliling lingkaran. Misalnya sudut PQR, titik sudutnya Q berada pada keliling lingkaran, maka disebut sudut keliling. Nah, hubungan antara sudut pusat dan sudut keliling. Perhatikan gambar yang pertama. Di sini ada sudut pusat AOB atau sudut BOA menghadap busur AB. Kemudian ada sudut keliling ACB atau BCA juga menghadap busur yang sama, yaitu busur AB. Jadi sudut pusat dan sudut keliling di sini menghadap busur yang sama. Nah, jika sudut pusat dan sudut keliling menghadap busur yang sama, maka besar sudut pusat itu 2 kali besar sudut keliling. Maksudnya, misalnya di sini sudut kelilingnya 30, maka sudut pusatnya 2 kali sudut keliling. Jadi besar sudut pusatnya adalah 60 derajat. Selanjutnya, perhatikan, di sini terdapat sudut keliling PQR atau RQP, ya, ini sudut kelilingnya, titik sudutnya di Q menghadap busur PR, dan sudut PSR atau RSP juga menghadap busur PR, menghadap busur yang sama. Maka kita bisa katakan, jika dua buah sudut keliling menghadap busur yang sama, maka kedua sudut tersebut memiliki besar yang sama. Artinya, misalnya di sini sudut PQR 30 derajat misalnya, maka sudut PSR juga besarnya 30 derajat. Selanjutnya, perhatikan, ini merupakan segi 4 tali busur. Kenapa disebut segi 4 tali busur? Karena ini kan berbentuk segi 4. Ya, ada 4 sudutnya, berarti segi 4, dan segi 4 ini dibentuk oleh tali busur AD, tali busur DC, tali busur CB, dan tali busur BA. Nah, jika dua sudut keliling pada segi 4 tali busur saling berhadapan, maka jumlah kedua sudutnya adalah 180 derajat. Misalnya sudut DAB, sudutnya di A, berhadapan dengan sudut DCB, sudutnya di C. Nah, kedua sudut ini dijumlahkan, maka pasti hasilnya adalah 180 derajat. Begitu pula jika sudut ADC, sudutnya di D, dan sudut ABC, sudutnya di B, kedua sudut ini dijumlahkan, maka hasilnya pasti 180 derajat. Selanjutnya, perhatikan gambar berikut. Di sini terdapat sebuah sudut keliling, sudut KLM atau sudut MLK. Sudut keliling ini menghadap diameter KM atau MK. Nah, kita bisa katakan, jika sudut keliling menghadap diameter, maka besar sudut keliling adalah 90 derajat. Perhatikan, besar sudutnya adalah 90 derajat. Nah, agar lebih memahami hubungan antara sudut pusat dan sudut keliling, kita langsung saja membahas soal 7.2, ya. Soal yang pertama, soal pilihan ganda. Nomor 1, diketahui pada lingkaran O terdapat sudut pusat AOB dan sudut keliling ACB. Jika besar sudut AOB adalah 30 derajat, maka besar sudut ACB adalah, dari soal diketahui sudut pusat itu sama dengan sudut AOB, besarnya sama dengan 30 derajat.
Kemudian ditanya sudut keliling atau sudut ACB besarnya sama dengan berapa. Alternatif penyelesaian soal ini adalah soal di mana sudut pusat dan sudut kelilingnya menghadap busur yang sama sehingga berlaku sudut pusat sama dengan 2 kali sudut keliling. Sudut pusatnya adalah sudut AOB, sudut keliling sudut ACB. Berarti kita bisa tulis menjadi sudut AOB sama dengan 2 kali sudut ACB. Sudut AOB besarnya 30 derajat, kita tulis di sini sama dengan 2 kali sudut ACB yang ditanyakan, ya, kita tulis kembali 2 kali sudut ACB. Karena yang ditanyakan besar sudut ACB, maka 2 ini harus kita hilangkan dengan cara dibagi 2. Jika ruas kanan dibagi 2, maka ruas kiri pun dibagi 2. Kita langsung bagikan saja. 30 derajat bagi 2 hasilnya 15 derajat sama dengan 2 bagi 2 1 kali sudut ACB tetap sudut ACB. Jadi kita peroleh di sini besar sudut ACB adalah 15 derajat. Maka jawabannya di sini adalah A. Selanjutnya soal nomor 2. Diketahui segitiga ABC dengan titik-titik sudutnya berada pada lingkaran O. Jika sisi AB melalui pusat lingkaran O, maka besar sudut BAC adalah. Nah, pernyataan soal ini dapat kita gambarkan seperti ini. Terdapat segitiga ABC di mana titik-titik sudutnya berada pada keliling lingkaran. Kemudian sisi AB-nya itu melalui titik pusat di O. Yang ditanyakan di sini besar BCA. Besar BCA. Nah, sudut BCA ini titik sudutnya di C menghadap sisi BA yang melalui titik pusat, berarti ini menghadap diameter. Maka ini berlaku jika sudut keliling menghadap diameter, maka besar sudut tersebut adalah 90 derajat. Jadi bisa kita tarik kesimpulan di sini bahwa besar sudut BCA sama dengan 90 derajat. Jawabannya adalah C. Selanjutnya kita akan bahas soal bagian B, yaitu bagian esai. Soal yang pertama, sudut keliling dan sudut pusat menghadap busur yang sama. Jika sudut pusat berukuran 130 derajat, maka besar sudut keliling tersebut adalah. Dari soal diketahui yang pertama, sudut pusat besarnya adalah 130 derajat. Yang ditanya adalah sudut keliling sama dengan berapa. Alternatif penyelesaian, karena sudut pusat dan sudut keliling pada soal menghadap busur yang sama, maka berlaku sudut pusat sama dengan 2 kali sudut keliling. Di sini sudut pusatnya 130 derajat kita masukkan sama dengan 2 kali sudut keliling, kita tulis kembali. Nah, karena yang ditanyakan adalah sudut keliling, berarti duanya kita hilangkan dengan cara dibagi 2. Ruas kanan dibagi 2, maka ruas kiri pun harus dibagi 2. 130 derajat bagi 2 hasilnya adalah 65 derajat sama dengan 2 bagi 2 habis, tersisa besar sudut keliling. Jadi kita peroleh besar sudut keliling adalah 65 derajat. Selanjutnya soal nomor 2. Diketahui sudut pusat POQ dan sudut keliling PAQ sama-sama menghadap busur PQ. Besar sudut PAQ adalah 80 derajat. Pertanyaannya, tentukan besar sudut POQ. Dari soal diketahui yang pertama, sudut keliling yang dimaksud adalah sudut PAQ besarnya 80 derajat. Kemudian ditanya sudut pusat atau sudut POQ sama dengan berapa. Alternatif penyelesaian, karena sudut PAQ dan sudut POQ menghadap busur yang sama, yaitu busur PQ, maka berlaku sudut pusat sama dengan 2 kali sudut keliling. Yang ditanyakan sudut pusat atau sudut POQ ini sama dengan 2 kali sudut keliling, berarti 2 kali sudut PAQ.
Sudut POQ sama dengan 2 kali sudut PAQ. Sudut PAQ tadi besarnya 80 derajat, berarti 2 kali 80 derajat. Maka sudut POQ sama dengan 2 kali 80 derajat, hasilnya 160 derajat. Kita peroleh besar sudut POQ sama dengan 160 derajat. Selanjutnya soal yang ketiga. Perhatikan gambar di samping. Ini gambarnya. Diketahui besar sudut MAN adalah 120 derajat. Pertanyaannya tentukan besar sudut MON. Nah, gambar ini kita gambar dulu di sini. Jadi tadi diketahui bahwa besar sudut MAN itu adalah 120 derajat. Segi 4 ini bukan merupakan segi 4 tali busur karena hanya ada 2 tali busur, yaitu NA dan AM. Sehingga agar bisa berlaku sifat-sifat segi 4 tali busur, maka kita tambahkan di sini sebuah sudut keliling, ya ini seperti ini. Maka kita bisa ambil NAMB, ini merupakan segi 4 tali busur. Jika dua buah sudut pada segi 4 tali busur itu saling berhadapan, misalnya ini sudut ini dan sudut ini, maka jumlah dari kedua sudut ini adalah 180 derajat. Maka di sini bisa kita tulis sudut MAN, ya, MAN ditambah sudut MBN itu sama dengan 180 derajat. Kemudian sudut MAN tadi adalah 120, kita masukkan di sini 120 derajat tambah sudut MBN. Sudut MBN di sini kita belum tahu. Kita cari sudut MBN-nya, ya. Sama dengan 180 derajat. Nah, 120 derajat tambah berapa? Hasilnya 180 derajat. Jelas tambah 60 derajat. Maka besar sudut MBN itu adalah 60 derajat. Nah, setelah kita peroleh sudut MBN-nya 60 derajat, di mana kita ketahui sudut MBN adalah sudut keliling, dan yang ditanyakan tadi adalah sudut MON, ini MON adalah sudut pusat. Kedua sudut ini menghadap busur yang sama, yaitu busur MN. Maka berlaku sudut pusat sama dengan 2 kali sudut keliling. Sudut pusat di sini adalah sudut MON sama dengan 2 kali sudut keliling. Sudut keliling yang dimaksud adalah sudut MBN. Kita tulis sudut MBN jadi 2 kali sudut MBN. Sudut MON sama dengan 2 kali sudut MBN. Sudut MBN-nya tadi kita peroleh 60 derajat, berarti 2 kali 60 derajat. Sama dengan 2 kali 60 derajat, hasilnya adalah 120 derajat. Jadi besar sudut MON sama dengan 120 derajat. Selanjutnya soal berikutnya, soal yang keempat. Perhatikan segi 4 PQRS di samping. Diketahui besar sudut PQR sama dengan 125 derajat. Kemudian besar sudut QRS sama dengan 78 derajat. Pertanyaannya tentukan besar sudut SPQ dan besar sudut RSP. Nah, dari soal bisa kita tuliskan di sini. Diketahui yang pertama, sudut PQR sama dengan 125 derajat, sudut QRS sama dengan 78 derajat. Yang ditanya besar sudut SPQ dan besar sudut RSP. Alternatif penyelesaian, pertama-tama perhatikan sudut SPQ itu berhadapan dengan sudut QRS, di mana ini merupakan segi 4 tali busur. Artinya sudut ini ditambah dengan sudut ini hasilnya 180 derajat. Jadi kita bisa tuliskan di sini menjadi sudut SPQ tambah sudut QRS sama dengan 180 derajat. Kemudian kita masukkan sudut SPQ-nya tetap, kemudian sudut QRS-nya di sini 78 derajat, kita tuliskan menjadi sudut SPQ tambah 78 derajat sama dengan 180 derajat. Nah, berapa ditambah 78 derajat? Hasilnya 180 derajat adalah 102 derajat. Jadi besar sudut SPQ sama dengan 102 derajat.
Selanjutnya perhatikan pada segi 4 tali busur, sudut RSP itu berhadapan dengan sudut PQR. Sehingga bisa kita tuliskan menjadi sudut RSP tambah sudut PQR sama dengan 180 derajat. Sudut RSP di sini belum diketahui, ditambah dengan sudut PQR besarnya 125 derajat sama dengan 180 derajat. Nah, berapa tambah 125 derajat hasilnya 180 derajat adalah 55 derajat. Jadi besar sudut RSP sama dengan 55 derajat. Selanjutnya kita masuk ke soal nomor 5. Perhatikan lingkaran O di samping. Ini lingkaran O. Diketahui besar sudut BAD sama dengan X tambah 20 dan besar sudut BCD sama dengan 3X. Pertanyaannya, tentukan besar sudut BOD minor dan besar sudut BOD mayor. Dari soal diketahui yang pertama, besar sudut BAD tadi sama dengan X tambah 20 dan besar sudut BCD sama dengan 3X. Nah, ditanya besar sudut BOD minor dan besar sudut BOD mayor. Alternatif penyelesaian, pertama-tama sebelum mencari besar sudut BOD minor dan mayor, kita cari dulu nilai X. Sehingga di sini ya, dari gambar kita bisa ambil kesimpulan bahwa gambar ini kan merupakan gambar segi 4 tali busur, di mana besar sudut BAD ini ya, BAD itu berhadapan dengan sudut BCD. Artinya jika ada dua sudut berhadapan pada segi 4 tali busur, jumlah sudutnya adalah 180 derajat. Jadi kita bisa tulis ini bahwa sudut BAD tambah sudut, ini maaf ya salah. Jadi harusnya sudut BCD di sini. Jadi sudut BCD sama dengan 180 derajat. Kemudian sudut BAD-nya kita masukkan X tambah 20 tambah sudut BCD-nya adalah 3X ya, sama dengan 180 derajat. X tambah 3X hasilnya 4X, berarti 4X tambah 20 derajat sama dengan 180 derajat. Kita tulis menjadi seperti ini. Kemudian kita hilangkan dulu 20 derajat karena yang ingin kita cari adalah X-nya. Berarti kita kurangi dengan 20 supaya menghasilkan 0. Karena ruas kiri dikurangi 20, maka secara otomatis ruas kanan pun harus dikurangi 20. Nah, 20 kurang 20, 0. 0 tambah 4X tetap 4X sama dengan 180 kurang 20 hasilnya 160. Nah, karena yang dicari adalah X, berarti 4 kita hilangkan dengan cara dibagi 4. Ruas kiri dibagi 4, berarti ruas kanan juga dibagi 4. 4 bagi 4 habis tersisa X sama dengan 160 derajat dibagi 4 hasilnya 40 derajat. Kita peroleh X-nya sama dengan 40 derajat. Setelah itu kita cari besar sudut BOD minor dan besar sudut BOD mayor. BOD minor itu berarti besar sudut yang kecil ini, BOD berarti besar sudut yang ini, sedangkan besar sudut BOD mayor itu yang ini, yang besarnya. Langsung saja. Nah, besar sudut BOD minor itu menghadap busur BD, dan sini ada sudut keliling BAD juga menghadap busur BD. Sehingga di sini berlaku sudut pusat sama dengan 2 kali sudut keliling. Sudut pusatnya tadi adalah sudut BOD minor sama dengan 2 kali sudut keliling. Sudut kelilingnya adalah sudut BAD. Jadi 2 kali sudut BAD sama dengan 2 kali sudut BAD. Perhatikan sudut BAD tadi X tambah 20. X-nya kita sudah peroleh 40, berarti 40 tambah 20, 60. Jadi di sini menjadi 2 kali 60. Sama dengan 2 kali 60 derajat, hasilnya adalah 120 derajat. Jadi kita peroleh besar sudut BOD minor adalah 120 derajat. Selanjutnya untuk sudut BOD mayor yang ini ya, dia menghadap busur BD yang besar ini. Kemudian ini adalah sudut pusat, kemudian ada sudut keliling BCD juga menghadap
busur yang sama, busur BD, maka berlaku juga rumus sudut pusat sama dengan 2 kali sudut keliling. Sudut pusatnya adalah sudut BOD mayor sama dengan sudut kelilingnya di sini adalah sudut BCD. Nah, jadi 2 kali sudut BCD sama dengan 2 kali sudut BCD-nya tadi adalah 3x. 3x, x-nya kita peroleh tadi 40, berarti 3 kali 40 120. Maka di sini 2 kali 120 derajat. Sama dengan 2 kali 120 derajat, hasilnya adalah 240 derajat. Jadi besar sudut BOD mayor adalah 240 derajat. Selanjutnya soal nomor 6. Suatu lingkaran dibagi menjadi 3 sudut pusat dengan perbandingan 3:5:10. Tentukan ukuran masing-masing sudut pusat tersebut. Di sini kita misalkan sudut pusat yang pertama adalah 3 ini ya, jadi 3x. Sudut pusat yang kedua adalah 5x dan sudut pusat yang ketiga adalah 10x. Karena kan ini hanya perbandingannya. Jadi kita masukkan x-nya di sini. Maka dapat kita tuliskan besar sudut pusat 1 tambah besar sudut pusat 2 tambah besar sudut pusat 3 itu besarnya adalah 360 derajat. Nah, sudut pusat 1 tadi adalah 3x tambah sudut pusat 2 adalah 5x tambah sudut pusat 3 adalah 10x sama dengan 360 derajat. Sini 3x tambah 5x 8x tambah 10x 18x, hasilnya kita tulis di sini sama dengan 360 derajat. Nah, karena yang ditanyakan adalah x-nya, jadi kita hilangkan 18. Jadi untuk mencari x, 18 ini kita bagi 18 habis, hasilnya tersisa x. Karena ruas kiri dibagi 18, maka ruas kanan juga dibagi 18. 360 bagi 18 itu sama dengan 20 derajat. Kita peroleh x sama dengan 20 derajat. Maka kita cari yang pertama untuk sudut satunya ya. Sudut pusat 1 itu tadi adalah 3x sama dengan 3 kali x. X-nya 20 derajat, berarti 3 kali 20 derajat sama dengan 60 derajat. Kemudian sudut pusat yang kedua itu sama dengan 5x. Maka sama dengan x-nya adalah 20 derajat, berarti 5 kali 20 derajat. 5 kali 20 derajat sama dengan 100 derajat. Kemudian sudut pusat yang ketiga itu sama dengan 10x ini ya tadi. Nah, x-nya tadi 20 berarti sama dengan 10 kali 20 derajat sama dengan 200 derajat. Selanjutnya kita masuk soal yang terakhir, soal nomor 7. Sudut pusat 1, 2, dan 3 mempunyai perbandingan 2:3:4. Tentukan ukuran masing-masing sudut pusat tersebut. Nah, sudut pusat yang pertama ini ada 2. Sudut pusat yang kedua perbandingannya ini ada 3, nilai perbandingannya. Sudut pusat yang ketiga 4, berarti ini menjadi 2x, 3x, dan 4x. Ya, maka dapat kita tuliskan di sini sudut pusat pertama tambah sudut pusat kedua tambah sudut pusat ketiga itu sama dengan 360 derajat. Ini satu lingkaran, besar sudut satu lingkaran. Sudut pusat yang pertama tadi 2, berarti 2x tambah sudut pusat yang kedua adalah 3x tambah sudut pusat yang ketiga adalah 4x sama dengan 360 derajat. 2x tambah 3x 5x tambah 4x 9x sama dengan 360 derajat. Kita cari x dulu, berarti kita hilangkan 9. 9 bagi 9 habis, tersisa x sama dengan, karena ini dibagi 9 maka ruas kanan dibagi 9, 360 derajat bagi 9 hasilnya adalah 40 derajat. Kita peroleh nilai x-nya adalah 40 derajat. Selanjutnya kita cari besar sudut 1, 2, dan 3. Yang pertama sudut pusat 1 tadi sama dengan 2x. Sama dengan x-nya 40 berarti 2 kali 40 derajat. Hasilnya adalah 80 derajat. Kemudian sudut pusat yang kedua tadi sama dengan 3x. Kayaknya nilai perbandingannya sama dengan x-nya 40 berarti 3 kali 40 derajat. Itu sama dengan 120 derajat. Kemudian besar sudut pusat yang ketiga itu sama dengan 4x
Berarti sama dengan 4 kali X-nya 40. 4 kali 40 derajat. Hasilnya adalah sama dengan 160 derajat. Oke, demikian pembahasan soal ayo kita berlatih 7.2. Mudah-mudahan dipahami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.